Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi di channel Hartini Rohan. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan tekan tombol loncengnya juga ya, agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Langsung aja ya teman-teman, kita buat dulu bahan A. Saya pakai 100 gram gula pasir ditambahkan dengan 1 butir telur. Nah, kita kocok terlebih dahulu gula pasir dan telurnya hingga gula pasir ini agak sedikit larut aja ya. Nah, kalau gula pasirnya sudah agak larut, kita tambahkan 110 gram tepung terigu, lalu kita aduk lagi hingga benar-benar merata ya. Selanjutnya tambahkan 200 ml santan. Nah, saya masukkan santannya separuh dulu. Saya aduk dulu hingga tidak ada bahan tepung yang menggerindil. Selanjutnya saya tuangkan sisa santan tadi, lalu diaduk kembali hingga benar-benar teksturnya ini menjadi halus ya teman-teman, dan tidak ada lagi bahan tepung yang menggumpal. Setelah dirasa-rasa bahan A ini sudah set, selanjutnya kita sisihkan terlebih dahulu ya. Lanjut kita buat dulu bahan B-nya. Di sini saya menggunakan 1 lembar daun pandan ditambahkan dengan 200 ml santan. Nah, lalu saya chopper hingga benar-benar halus ya dan menjadi jus pandan. Selanjutnya kita saring terlebih dahulu untuk memastikan kalau tidak ada lembaran daun pandan yang ikut ke dalam santan. Lanjut 2 sendok makan tepung maizena, lalu kita tuangkan jus pandan yang tadi sudah kita chopper. Selanjutnya saya juga menambahkan setengah sendok teh pasta pandan ke dalam panci. Lalu kita aduk hingga benar-benar tercampur secara merata dan tidak ada lagi bahan tepung yang menggumpal. Nah, setelah tidak ada lagi bahan tepung yang menggumpal, kita lakukan pemasakan. Kita masak bahan B di atas kompor menggunakan api sedang sambil kita aduk-aduk hingga benar-benar mengental dan meletup-letup ya teman-teman. Setelah bahan B ini benar-benar mengental, matikan api kompor, lalu kita angkat dan kita tuangkan bahan B ke dalam bahan A ya. Selanjutnya kita aduk agar bahan B dan bahan A tercampur merata ya teman-teman.
Setelah bahan A dan bahan B tercampur merata, selanjutnya kita saring terlebih dahulu ya, agar tidak ada bahan tepung yang menggumpal dan teksturnya semakin halus. Setelah selesai kita saring, bahan pandannya ini kita sisihkan terlebih dahulu ya. Lanjut kita buat bahan fla santannya. Saya menggunakan 2 sendok makan gula pasir dengan setengah sendok teh garam, lalu 2 sendok makan tepung terigu dengan 400 ml santan. Kita aduk terlebih dahulu hingga tidak ada gumpalan tepung ya teman-teman. Selanjutnya kita lakukan pemasakan. Kita masak di atas kompor menggunakan api kecil sambil kita aduk-aduk hingga bahan flanya ini benar-benar meletup-letup dan mengental banget ya teman-teman. Kalau dirasa-rasa bahan flanya sudah set, matikan api kompor lalu angkat dan kita saring terlebih dahulu agar tekstur adonannya semakin halus dan tidak ada gumpalan tepung ya teman-teman. Adonan fla santannya saya tuangkan ke dalam botol kecap seperti ini untuk memudahkan kita saat menuangkannya ke dalam cetakan ya teman-teman. Selanjutnya siapkan cetakan dan kita olesin minyak terlebih dahulu ya teman-teman. Lalu tuangkan adonan pandan di seperempat cetakan. Kita sisakan ruang untuk adonan flanya ya. Lalu kita tuangkan adonan fla di bagian tengah. Masih ada sisa adonan ya, tapi karena cetakannya hanya 12, jadi saya kukus secara bergantian hingga adonannya habis. Lakukan cara ini hingga selesai ya teman-teman. Satu adonan ini bisa menghasilkan 30 buah kue nona manis. Selanjutnya kita kukus kue nona manis di atas kompor menggunakan api sedang hingga 20 menit ya teman-teman. Nah, jangan lupa tutup pancinya kita alasin kain agar uap air tidak menetes ke atas permukaan kue. Nah, setelah kuenya mateng, kita diamkan terlebih dahulu hingga kuenya benar-benar dingin. Barulah kita keluarkan dari cetakan ya. Selanjutnya keluarkan kue dari cetakan. Cukup kita sisir bagian pinggiran kuenya menggunakan tusuk sate. Lalu kita cungkil bagian bawahnya. Nah, kuenya sangat mudah ya keluar dari cetakan dan hasilnya sangat cantik, teksturnya sangat lembut dan kenyal-kenyal ya teman-teman.
Kue nona manisnya mau saya cicipin dulu ya teman-teman. Nah, bisa dilihat ya, teksturnya itu sangat lembut dan juga kenyal-kenyal banget. Dia nggak bantet sama sekali ya teman-teman. Nah, teman-teman mau saya cicipin dulu ya. Nah, ini manisnya itu pas, rasa gurih dari santannya juga terasa banget ya teman-teman. Ini cocok banget buat teman ngeteh ataupun teman ngopi teman-teman di rumah. Selamat mencoba ya, semoga bermanfaat. Dan jika kalian merasa channel ini bermanfaat, tolong di-share ke teman-teman sosial media kalian. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Terima kasih.